Halo para pejuang PPPK 2021, masih semangat ya untuk belajar? Nah, kali ini DR Story masih akan membahas tentang soal P3K 2021 nih. Sebelumnya, yuk jangan lupa untuk subscribe channel ini dan belajar bersama kami. Dan langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Seorang individu dikenalkan dengan anggota keluarga, dengan dirinya sendiri agar bisa membedakan dirinya dengan orang lain, dan ditanamkan juga dasar-dasar nilai dan norma sosial. Proses sosialisasi tersebut merupakan bentuk sosialisasi. Jadi bentuk sosialisasi itu kan ada dua ya, ada sekunder dan juga primer. Sekunder ini bentuk sosialisasi di dalam masyarakat. Dan untuk bentuk sosialisasi primer ini bentuk sosialisasi dalam keluarga. Dan untuk soal yang pertama ini keywordnya adalah dikenalkan dengan anggota keluarga, kemudian orang lain, kemudian untuk memahami dasar nilai dan norma sosial. Sehingga ini termasuk ke dalam bentuk sosialisasi yang ada dalam keluarga. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Nomor 2, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki perbedaan suku, ras, dan kebudayaan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor. Nah, kita lihat dulu pilihan jawabannya, teman-teman. Di sini ada faktor iklim, berarti berdasarkan iklim. Kemudian untuk posisi silang, ini maksudnya adalah terjadinya akulturasi atau percampuran ya. Jadi unsur kebudayaan asing itu bercampur dengan unsur kebudayaan Indonesia. Oke, untuk yang C kondisi geografis, D keturunan, kemudian yang E ada nenek moyang. Nah, untuk soal yang ini keywordnya adalah perbedaan suku, ras, dan kebudayaan. Jadi bisa kita simpulkan ya, ini disebabkan oleh faktor, jawabannya adalah yang C, kondisi geografis. Lanjut, membina kerukunan dalam kehidupan masyarakat majemuk bukanlah persoalan mudah. Diperlukan sikap dan paham yang dapat mempererat semangat persatuan dan kesatuan. Berikut ini sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk adalah. Nah, di sini keywordnya adalah kehidupan masyarakat majemuk. Nah, untuk itu berarti kita harus tahu dulu ya istilah-istilah yang ada di pilihan ganda. Oke, yang pertama di situ ada etnosentris. Ini tuh jadi penilaian terhadap kebudayaan lain itu berdasarkan atas nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi seperti membandingkan. Nah, untuk primordialisme ini adalah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Jadi itu hal-hal yang pertama kita dapat dalam lingkungan kita itu akan kita pegang teguh. Jadi ini tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat majemuk ya, teman-teman. Nah, istilah selanjutnya di sini ada inklusif. Ini tuh maksudnya jadi kita memposisikan diri ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Selanjutnya adalah sektarianisme. Ini tuh semacam diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok. Jadi untuk etnosentrisme, primordialisme, dan sektarianisme ini tidak sesuai untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Jadi soal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang ini itu sangat panjang ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui triknya untuk mengerjakan soal seperti ini karena memang waktu teman-teman itu sangat terbatas. Nah, untuk soal seperti ini kita langsung ke soalnya saja, yaitu kalimat terakhir. Di sini kalimat terakhirnya adalah adapun contoh kearifan lokal tersebut ditunjukkan oleh pernyataan. Yang ditanyakan adalah contoh kearifan lokal. Berarti kita harus mengetahui dulu pengertian dari kearifan lokal. Oke, berarti kita ke kalimat yang pertama. Apakah di situ merupakan pengertiannya? Kita baca ya. Kearifan lokal merupakan cara dan praktik yang dikembangkan sekelompok masyarakat dan selanjutnya ya itu masih membahas penjabarannya, tapi kita sudah mendapatkan keyword dari soal ini yaitu cara dan praktik.
Sehingga kita langsung saja ke pilihan ganda yang merupakan cara dan praktik. Nah, untuk yang A, nelayan memanfaatkan angin darat untuk berlayar ke tengah laut dan memanfaatkan angin laut untuk pulang melaut. Ini merupakan cara. Nah, apakah pilihan yang B, C, dan E ini merupakan cara dan praktik? Ternyata tidak ya, hanya pilihan jawaban A saja yang merupakan cara dan praktik. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 5, salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perangkat pemerintahan mengambil peran di dalam memberdayakan masyarakat. Pelaksanakan program pemberdayaan memperhatikan aspek kearifan lokal. Alasan memperhatikan kearifan lokal untuk menyukseskan program pemberdayaan adalah, nah, di sini keywordnya adalah alasan memperhatikan kearifan lokal. Tentunya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai lokal. Karena ini yang berhubungan dengan aspek kearifan lokal. Jadi untuk nomor 5 jawabannya yang E. Pembahasan soal selanjutnya. Nah, untuk nomor 6 ini soalnya panjang. Jadi ingat ya, kita langsung ke bagian soal saja atau di bagian akhir dari pertanyaan. Di situ upaya yang tepat menjaga kearifan lokal pada era globalisasi adalah. Jadi ini yang poin pentingnya itu menjaga kearifan lokal pada era globalisasi. Nah, kita lihat pilihan jawabannya karena di sini soalnya sudah jelas ya, walaupun tanpa membaca kalimat yang ada di atasnya. Jadi kita langsung ke pilihan yang A. Melarang masyarakat menggunakan kearifan lokal. Tentu ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, menerima dengan terbuka kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, ini kurang sesuai ya. Harusnya tetap kita bisa mempertimbangkan apakah budaya tersebut sesuai atau tidak. Dan untuk yang C, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Nah, ini dia jawabannya. Apalagi di sini sudah ada keyword kearifan lokal sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Untuk menjaga kearifan lokal kan. Nah, di sini melaksanakan nilai-nilai yang terkandung. Jadi ini sudah sesuai. Untuk nomor 6 jawabannya adalah yang C. Nomor 7, Damar merasa tidak nyaman dengan pilihan jurusan kuliah yang sekarang ia jalani karena dia masuk jurusan karena paksaan orang tuanya. Damar sebenarnya memiliki pilihan sendiri, namun orang tua Damar tidak menyetujuinya. Ilustrasi tersebut menggambarkan proses sosialisasi di dalam keluarga dengan pola. Di sini yang ditanyakan adalah pola dalam proses sosialisasi di dalam keluarga ya. Ada dua untuk proses sosialisasi di dalam keluarga, yaitu partisipatif dan represif. Bedanya apa? Kalau partisipatif ini tuh penanaman kebiasaan, jadi tanpa adanya paksaan. Sedangkan untuk represif itu paksaan atau dengan adanya kekerasan dalam proses sosialisasi. Nah, untuk nomor 7 ini kan keywordnya karena paksaan orang tuanya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang B, represif. Lanjut, lingkungan di mana seorang individu akan menjalankan peranan sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, dan kedudukan tersebut juga akan mempengaruhi interaksi antar individu dalam lingkungan tersebut, merupakan peran media sosialisasi. Nah, di sini yang ditanyakan peran media sosialisasi ya, yang mana peran media sosialisasi itu ada sekolah, keluarga, media massa, lingkungan kerja, dan lingkungan pergaulan. Dan untuk soal yang ini, keywordnya adalah kedudukan yang dimiliki yang mempengaruhi interaksi antar individu. Jadi, untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D, lingkungan kerja. Lanjut ke nomor 9, Aura dan Ariel bermain jual beli layaknya pedagang di pasar setelah mereka beberapa kali melihat ibu mereka berbelanja di pasar. Tahapan sosialisasi yang dicapai Aura dan Ariel adalah, nah di sini tahapan sosialisasi itu ada 4. Yang pertama adalah tahap
preparatory stage, ini adalah tahap persiapan. Kemudian yang kedua adalah tahap play stage, ini tahap meniru. Kemudian yang ketiga ada tahap game stage, ini adalah tahapan di mana mereka siap bertindak atau berlaku. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah generalize others. Ini adalah tahap penerimaan norma secara kolektif. Oke teman-teman, kita cari keywordnya ya. Untuk soal ini keywordnya adalah mereka berjualan layaknya pedagang. Berarti ini merupakan tahap meniru. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Nah, pembahasan soal yang terakhir ya teman-teman. Interaksi sosial terjalin harmonis meskipun masyarakat terdiri dari berbagai kalangan. Mereka saling menghormati, menghargai, dan terjadi interaksi sosial yang hangat tanpa merasa dibatasi oleh sekat perbedaan. Gambaran masyarakat tersebut menunjukkan sikap masyarakat yang dan di sini untuk sikap masyarakat itu ada dua, inklusif dan juga eksklusif. Inklusif ini maksudnya adalah terbuka atau toleran. Dan untuk eksklusif maksudnya adalah tertutup. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Oke, kita lanjut cari keywordnya ya teman-teman. Di sini keywordnya kan mereka itu saling menghormati dan lain sebagainya tanpa merasa dibatasi. Jadi intinya mereka bersikap terbuka atau toleran. Sehingga untuk nomor 10 jawabannya adalah yang A. Alhamdulillah sudah selesai juga ya pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ikuti grup PPPK Guru terbaru dari DR Story yang linknya kami taruh di deskripsi. Ayo semangat para pejuang, luangkan waktu untuk menyimak pembahasan minimal 10 menit sehari. Lolos ASN tahun ini. Amin. Sampai jumpa.